Hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolongku yang lemah. Setiamu kokoh
Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengar merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kalau semalam Engkau menjagai kami, Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu. Dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru. Untuk kami boleh melanjutkan sisa waktu hidup pemberian Tuhan. Kami boleh melaksanakan tugas kewajiban pemberian Tuhan. Kami boleh beraktivitas, kami boleh mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Tuhan. Dan sebelum semuanya itu kami laksanakan, kami hendak belajar sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk boleh kami simpan. Coba untuk kami lakukan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dan Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak belajar dari Ibrani 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. Ibrani 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. Demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilebuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya akan mengulang sekali lagi untuk kita semua. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan saya. Yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pagi hari ini adalah harapan, tujuan, dan dasar orang percaya. Kita pasti mengingat ketika kita berulang tahun. Biasanya di zaman yang modern disediakan kue tar beserta dengan lilin-lilin yang dinyalakan. Bahkan ketika kita hendak meniup lilin, lilin itu tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala. Mungkin disimbolkan bahwa kehidupan kita tidak akan pernah padam. Kehidupan kita akan terus menyala, kehidupan kita terus akan berkobar-kobar. Dan ingat, pada masa kini sebelum kita meniup lilin, biasanya orang yang berulang tahun diminta untuk memanjatkan doa, memohon berkat di hadapan Tuhan, atau biasa dikatakan make a wish, menyatakan sebuah harapan. Lalu harapan itu apa biasanya? Harapan itu biasanya umur panjang, yang seringkali ditandai setelah pesta selesai lalu ada makan-makan, salah satunya adalah bakmi yang tidak boleh terputus-putus. Bakmi itu harus utuh, yang melambangkan bahwa ada harapan hidupnya panjang, umurnya panjang. Harapan yang berikutnya apa? Murah rezeki tentu saja. Kalau tidak ada rezeki nampaknya tidak indah hidup ini. Atau bagi mereka yang jomblo, harapannya adalah segera mendapatkan jodoh, gampang jodohnya. Atau juga seringkali cepat dapat pekerjaan bagi orang yang menunggu-nunggu pekerjaan dan tidak pernah sampai pekerjaan itu. Sehat, kuat, berkat, itulah yang menjadi harapan setiap orang yang berulang tahun. Dan nampaknya bukan hanya bagi orang yang berulang tahun saja.
Tetapi saat kita menjalani hari-hari pemberian Tuhan, dalam hidup kita pasti ada banyak harapan yang juga kita tujukan kepada Tuhan, yang kita mohonkan kepada Tuhan. Sehat, kuat, damai, sejahtera. Bahkan di masa tua kita berharap bisa mendampingi anak, cucu, bahkan kalau dimungkinkan sampai buyut. Kalau mungkin lagi sampai canggah, itulah harapan. Kita berharap anak-anak kita, keturunan kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang setia dengan Tuhan, yang melayani Tuhan, yang tidak jauh dari Tuhan, bahkan tetap menggenggam keselamatan di dalam hidupnya, tidak salah pilih pergaulan, dan juga seabrek harapan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah harapan kita sebagai manusia hanya itu? Lalu bagaimana ketika kita menjadi seorang yang mempercayakan diri kepada Tuhan? Apakah harapan-harapan yang hendak kita sampaikan kepada Tuhan hanyalah harapan-harapan manusiawi di masa hidupnya saja? Pagi hari ini kita hendak bersama berbagi, belajar bahwa harapan dalam kehidupan kita adalah harapan tentang keselamatan. Dan itulah harapan yang sejati, harapan yang sesungguhnya. Karena bagaimanapun juga beberapa kali saya mengatakan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Paling maksimal 100 tahun. Lalu kehidupan kita yang abadi adalah kehidupan berada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Keselamatan kekal itulah yang menjadi harapan kita. Dan pertanyaan lebih lanjut, bukankah keselamatan itu sudah ada di genggaman kita? Karena bagaimanapun juga konon kabarnya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Iya. Beroleh keselamatan. Dan bahkan Paulus mengatakan itu cuma-cuma. Bukan atas hasil pekerjaanmu, pemberian Tuhan. Tetapi apakah kita memanfaatkan situasi atau keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan sembrono, dengan sembarangan, dengan seenaknya sendiri karena kita sudah diselamatkan? Tidak bisa begitu, Ibu Bapak. Tentu keselamatan yang sudah kita pegang atau keselamatan yang sudah menjadi harapan kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Caranya dengan cara merawat, menjaga, menghidupi keselamatan itu. Berulang kali saya juga katakan bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tetapi Kristen yang Kristeni. Kristen yang Kristeni itu adalah Kristen di mana Yesus ada di dalamnya. Yesus yang memberikan teladan kepada kita dan kita mengikuti teladan itu. Itulah cara kita merawat, menjaga, dan menghidupi. Tidak ada artinya ketika kita hanya Kristen KTP tok, atau Kristen ketika kita datang Natalan tok, atau hanya Paskahan tok, atau hanya perjamuan kudus tok. Tidak hanya itu. Tetapi mewujud nyatakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kita. Sehingga ungkapan harapan itu tentu senantiasa ada. Karena belum tercapai sih, masih nanti sih, semuanya itu akan terjadi. Yang dikatakan dalam Ibrani 6 ini, di ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh sama dengan jangkar. Saat dia dilepaskan, maka kapal akan tinggal diam, akan menetap.
Karena bagaimanapun juga, saudara, hidup kita itu penuh dengan godaan, penuh dengan ujian, penuh dengan permasalahan. Sebagaimana kapal di tengah lautan. Jangan katakan bahwa kapal itu tenang-tenang saja. Kapal itu bisa terombang-ambing, bisa karam, bisa menabrak karang, bisa dihancurkan oleh gelombang, bisa juga nabrak gunung es. Ya, kita diingatkan bagaimana kapal yang begitu megahnya dalam kapal Titanic nabrak gunung es yang akhirnya pecah juga dan karam juga. Sehingga diperlukan sauh. Sehingga sebelum itu semua terjadi, sebelum kapal itu lalu menjadi pecah, sauh itu dibuang ke laut. Menjadi pemberat. Sehingga kapal itu lalu menjadi tenang, kapal itu menjadi berhenti. Hidup kita butuh harapan. Senantiasa menaikkan harapan, make a wish. Harapan kita adalah Yesus Kristus. Sebagaimana dituangkan di dalam ayatnya yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Dia yang kita harapkan menjadi imam, pemimpin yang bisa berkorban untuk kehidupan kita. Sehingga kita tidak boleh sembrono. Kita tidak boleh sembarangan berharap menjalani hari-hari panjang kita. Ada harapan, tetapi juga ada hasil perjuangan di dalam kehidupan kita. Supaya dengan demikian kita terus berharap bahwa Yesus menolong sebagai imam. Yesus menolong. Yesus menopang, Yesus menjaga, Yesus memelihara, Yesus menyertai sepanjang kehidupan kita. Sehingga di dalam menjalani hari-hari panjang yang penuh dengan godaan. Ada banyak godaan, ada berbagai macam rintangan, hambatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa terus berharap. Sehingga ketika kita berharap, di sanalah sebenarnya sauh itu sudah dibuang ke laut. Kita tinggal diam, tentram, aman, damai. Karena ada Yesus di dalamnya. Biarlah kehidupan kita senantiasa ditopang, dijagai, disertai oleh Yesus sendiri. Sebagai harapan sejati dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Kami boleh bersyukur kalau harapan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Harapan yang sejati adalah keselamatan yang Engkau berikan kepada setiap kami yang percaya, tetapi juga mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Dengan cara merawat, dengan cara berpegang teguh, dengan cara terus ada di dalam keselamatan itu sendiri, menjaga dan menghidupi keselamatan. Tuhan, kami ringkih tak berdaya. Tetapi bukankah bersama dengan Engkau kami bisa melewati semuanya? Kami boleh tenang menjalani hari-hari panjang kami. Kami boleh merasa damai saat kami boleh bersandar di bahu Engkau ya Tuhan. Kami boleh menjadi kuat saat kami memegang tangan Tuhan. Dan oleh karena itu kami juga hendak berdoa bagi setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik, kelemahan mental kami. Tolong Tuhan, Engkau menjagai kami. Engkau melawat kami, Engkau memberikan kesembuhan terhadap luka-luka yang ada di dalam kehidupan kami. Baik luka secara fisik maupun luka secara batin.
Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam, Engkau terus berkarya, Engkau terus campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa terus untuk kehidupan kasepuan-kasepuan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Karena bagaimanapun juga semakin tua, semakin ringkih, semakin tak berdaya, semakin merepotkan. Tetapi di balik itu semua tentu kuasa Tuhan bekerja dan berkarya atas kehidupan orang tua kami. Sehingga orang tua kami, kasepuan-kasepuan yang ada di GKJ Purbalingga tidak semakin semplah, semakin loyo, tetapi terus berharap bahwa ada mukjizat yang Tuhan datangkan melalui anak, cucu, buyut, saudara, kawan, sahabat yang terus menopang kehidupannya. Berdoa terus untuk kehidupan gereja milik Tuhan dimanapun, untuk berkarya, untuk mengabarkan Injil, terus bersaksi bahwa Engkaulah Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Demikian pun dengan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mempercayakan seutuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga turut campur di dalamnya, sehingga kedamaian yang kami harapkan selama ini boleh terjadi. Kerukunan boleh nyata, Engkau hadirkan bagi kami yang bineka ini. Bermacam-macam, tetapi kami mencoba untuk tetap satu padu. Demikian pun dengan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, Engkau menjagainya. Biarlah tetap kondusif, tetap mampu menerima satu terhadap yang lain, tetap boleh bekerja sama, saling mendukung, dan itulah yang terus-menerus kami mohonkan di hadapan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi pemimpin-pemimpin kami, aparat keamanan siapapun mereka, sehingga mereka boleh bekerja melayani masyarakat dengan baik. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupannya bersama-sama dengan keluarganya. Dan saat ini kami juga mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami ya Allah. Dan kalau ada dosa, pelanggaran, kesalahan kami, selama kami berbakti pagi hari ini, tentu mohon ampun. Kami percaya bahwa kehidupan kami dengan seluruh aktivitas pekerjaan karya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Dan biarlah kita dimampukan untuk melanjutkan sisa waktu hidup pemberian Tuhan dengan baik. Tetap semangat, salam sehat dan jaga diri. Karena bagaimanapun juga Omikron ada. Tentu saja di mana-mana kita perlu tetap waspada. Tuhan memberkati kita. Amin.